Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, di sini kembali lagi saya akan kembali menginformasikan sebuah informasi yang cukup menarik sekali berkaitan dengan dunia finansial, dunia keuangan, dan juga berkaitan dengan informasi perkembangan internasional ya, berkaitan dengan sistem pembayaran secara global, yang mana di sini juga mencangkut daripada Pi Network yang digadang-gadang juga sebagai alat pembayaran yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya, yaitu mata uang global ke depannya. Kemudian Pi Network sampai hari ini masih belum open mainnet. Kemudian di sini kita bisa menyaksikan sedikit informasi tentang pergerakan ekonomi dunia atau pergerakan dunia ya, dalam hal dunia keuangan yang saat ini sedang gonjang-ganjing berkaitan dengan hampir runtuhnya US dollar ya. Jadi di sini sudah ada semacam dedolarisasi atau pengurangan penggunaan mata uang US dollar ya. Nah, kemudian di sini beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas tentang mata uang baru pengganti USDT, yaitu adalah mata uang gabungan ya, yang mana di sini dipelopori oleh 5 negara dengan nama BRIC, BRISC ya. Nah, di sini Brazil, Rusia, kemudian India ya rekan-rekan, India, kemudian Cina, dan S-nya ini saya lupa ya. Jadi di sini ada 5 negara yang mempelopori mata uang baru yang bernama BRICS di sini ya. Kemudian di sini ada informasi yang cukup menarik berkaitan dengan Indonesia dan juga Korea Selatan ya. Nah, jadi di sini usai BRICS kini giliran Indonesia dan Korea Selatan yang juga ikut meninggalkan dolar, kemudian sepakat menggunakan mata uang lokal. Informasi di sini dikutip masih baru, masih hangat ya. Di sini pada tanggal 2 Mei. Kemudian di sini kita bisa menyaksikan, nah di sini ada foto Bank Indonesia, kemudian juga Bank of Korea, MOU signing ceremony. Nah, kalau kita lihat memang Korea Selatan memang merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia Utara ya, bersama dengan Jepang dan juga Korea Selatan. Itu banyak sekali mall-mall yang menerima pembayaran menggunakan sistem cryptocurrency, dan juga para pionirnya itu memang sangat banyak sekali di negara Korea ya. Jadi Korea itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan mereka itu memang ingin maju. Kemudian di sini Indonesia juga ikut mengalami dedolarisasi ya, mulai meninggalkan mata uang US dollar. Kemudian di sini setelah 5 negara BRICS ya, yang mana terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, nah yang satunya itu adalah Afrika Selatan ya, yang mengumumkan akan membangun bank pembangunan baru bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap euro dan dolar. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini akan ada semacam poros tengah ya. Jadi yang akan mengimbangi mata uang dari Amerika dan juga dari Eropa ya. Jadi akan ada muncul mata uang baru yang dipelopori 5 negara besar. Kemudian Indonesia dan juga Korea akan melakukan aksi yang sama dengan melakukan transaksi dagang Indonesia menggunakan rupiah dan won sebagai pengganti US dollar. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, dalam project-project mining cryptocurrency maupun event-event airdrop dan lain-lain ya, contoh misal Gitcoin dalam mining ya, di situ sudah mulai menggunakan mata uang lokal Korea karena disitu memang merupakan project dari Korea ya, jadi dikonversi menjadi KRW atau won. Kemudian di sini untuk mining BTH ya, atau Bitcoin Hunter, di situ juga dikonversi menjadi BTH, jadi bukan menggunakan USDT ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Rekan-rekan juga bisa melihat pergerakannya. Nah, kemudian kebijakan ini sudah disepakati dalam pertemuan antara Bank Indonesia dan juga Bank of Korea di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Korea Selatan. Nah, saya rasa di sini merupakan informasi yang cukup mengejutkan ya, berkaitan dengan ekonomi dunia. Artinya di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, pelan-pelan dolar sudah mulai ditinggalkan, kemudian akan muncul mata uang baru ya. Mungkin di sini akan ada semacam proporsi ya, mungkin dolar akan 50%, kemudian mata uang yang baru itu bisa 30% dan 20% itu mata uang lokal ya. Kemudian akankah ada mata uang secara global yang bisa mendapatkan kepercayaan publik yang bisa digunakan di seluruh dunia ya. Kemudian apakah Dr. Nicholas sudah membaca arah ini ya, jadi apakah kecerdasan Nicholas itu memang benar-benar ke arah sini
Dan Pi Network itu memang bisa digadang-gadang bisa menjadi mata uang satu-satunya di dunia yang bisa mendapatkan kepercayaan publik ya ketika nanti open mainnet. Nah, kita sama-sama masih belum tahu, dan di sini kita hanya bisa membaca sinyal-sinyal yang ada. Kemudian yang di sini ya, dalam pertemuan tersebut keduanya sepakat melakukan kerjasama, yaitu dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Kemudian dalam situs resmi Bank Indonesia ya, di sini pada tanggal 2 Mei kemarin memperlihatkan seorang gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio bersama dengan gubernur Bank Korea Ri Chang-yong sepakat dan resmi menandatangani kesepakatan kerjasama mendorong menggunakan mata uang lokal dari masing-masing negara. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Jadi kesepakatan tersebut itu dalam bentuk kesepahaman dua negara berkolaborasi menandakan pencapaian penting dalam memperkuat kerjasama keuangan antar kedua negara. Jadi pembahasan informasi di sini merupakan informasi kelas berat ya kalau rekan-rekan bisa memahami. Kemudian di sini intinya Indonesia itu juga memiliki pengaruh dalam dunia internasional. Kemudian di sini juga Bank Indonesia ya, dalam pernyataan yang diunggah, pelaku usaha bisa memanfaatkan kerjasama ini untuk mengurangi biaya transaksi dan juga eksposur terhadap risiko nilai tukar secara langsung antara mata uang won dan rupiah dalam perdagangan antar bank. Jadi bisa mengurangi semacam biaya gas fee ya, mungkin kurang lebih seperti itu, karena di sini sudah ada semacam perjanjian. Jadi akan lebih mulus dan lebih lancar transaksi rupiah ke won ke depannya ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kerjasama ini akan diperkuat lewat sharing informasi, diskusi antara Korea dan Indonesia. Keduanya memandang cara ini negara lebih luas bilateral akhirnya akan menghasilkan kontribusi dalam promosi perdagangan antara Korea Selatan dan Indonesia. Nah, jadi ketika Indonesia dan Korea Selatan sudah bekerja sama ya, kemudian produk-produk dari negara Korea seperti contoh misal ya produk Samsung dan produk-produk yang lain, nah di sini mungkin bisa diperjualbelikan di Indonesia dengan harga yang bisa lebih bersahabat ya. Apakah ini realistis atau tidak? Ini hanya sebagai sinyal-sinyal saja ya, rekan-rekan bisa memprediksi dan bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian transaksi perdagangan ini juga memperdalam pasar keuangan dalam mata uang lokal dari negara Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan-rekan inti daripada video di sini dan inti daripada pertemuan Indonesia dan Korea. Nah, yang mana di sini tentunya memperluas kesepakatan Bank Indonesia dengan bank negara lain ya, seperti Bank Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok ya, kemudian juga Singapura. Kemudian intinya adalah negara sekarang sudah mulai mandiri dan sudah mulai menggunakan mata uang mereka sendiri dan tidak tergantung dengan peredaran US dollar ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian arah tahun 2024 ke sana ya, mungkin rekan-rekan itu juga yang memiliki pandangan lebih jelas, lebih tajam dalam dunia ekonomi ya. Nanti rekan-rekan juga bisa memprediksinya. Kemudian Pi Network ya, saat ini masih belum open mainnet dan para pionir sedang menantikan fase open mainnet tersebut ya. Semoga saja Pi Network itu benar-benar realistis dan kita bisa menikmati koin kita ya. Sekian, terima kasih.